Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di YouTube channel Nasib 2104. Nah, melalui video ini teman-teman kita akan ngebahas sedikit tentang somasi. Karena kita dengar-dengar ada teman-teman kita yang akan melakukan somasi yang ditujukan kepada pihak lain. Oleh karena itu, kalau kita mau bergabung atau mendukung dalam somasi, tentunya kita harus tahu somasi itu apa. Melalui video ini kita akan ngebahas tentang somasi. Sebelum menonton video ini lebih jauh, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share dulu. Tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Oke, kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang somasi. Kalau menurut saya, somasi adalah sebuah teguran terhadap pihak calon tergugat. Tujuannya memberikan kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan sesuatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat, gitu ya teman-teman. Nah, cara ini menurut saya adalah cara yang sangat efektif untuk menyelesaikan sebuah sengketa sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu, somasi bisa dilakukan secara individual atau kolektif, baik oleh kuasa hukum maupun pihak yang dirugikan, yaitu dari calon penggugat. Oleh karena itu, dasar hukum somasi terdapat dalam pasal 1238 KUA Perdata. Somasi adalah sejenis teguran yang didasarkan atas pikiran bahwa debitur memang masih mau atau paling tidak melalui somasi dapat diharapkan mau untuk berprestasi atau mau menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan atau menyelesaikan permasalahan itu tanpa di pengadilan, gitu ya. Nah, oleh karena itu perbuatan atau perumusan somasi tidak memiliki aturan baku. Artinya pihak pengirim bebas menentukan perumusan isi dari somasi tersebut. Tetapi pengirim juga itu wajib menentukan secara tegas siapa pihak yang ditujukan, masalah yang disomasikan, dan apa yang menjadi kehendak pengirim somasi yang harus dilaksanakan oleh pihak penerima somasi tersebut. Nah, perlu diingat bahwa pengirim somasi wajib membuat suatu berita acara penerimaan somasi kepada pihak calon tergugat. Hal ini untuk membuktikan bahwa penggugat telah beriktikat baik menyelesaikan perkaranya secara damai sebelum akhirnya perkara tersebut dibawa ke pengadilan. Hal ini memberikan penilaian permulaan kepada hakim bahwa tergugat beriktikat buruk, begitu ya teman-teman. Melalui video ini juga saya akan memberikan ada dua cara untuk menyampaikan somasi. Yang pertama itu adalah bisa disampaikan secara tertulis dengan langsung mengirimkan secara tertulis kepada pihak calon tergugat atau yang mau kita gugat. Dan yang kedua bisa disampaikan secara terbuka dengan cara publikasi di media-media massa. Oke. Surat somasi dalam prakteknya dapat dipakai baik dalam perkara perdata maupun pidana. Namun dalam perkara pidana, somasi hanya merupakan suatu niat baik agar pihak lain dapat memahami posisi dan pandangan atau analisis hukum dari si pengirim somasi tersebut, gitu teman-teman. Somasi juga merupakan peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi. Namun dalam artikel beberapa segi hukum tentang somasi dalam kitab undang-undang hukum perdata juga atau KUH Perdata tidak dikenal istilah somasi, teman-teman. Nah, somasi juga diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata, itu menyatakan bahwa si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang sudah ditentukan atau disepakati bersama, disepakati dari pihak 1 dan pihak 2. Nah, selanjutnya dalam pasal 1243 KUH Perdata itu diatur bahwa tuntutan atas uang prestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya.
yaitu istilahnya begini teman-teman, kredit motor, terus kita tidak melakukan kewajiban untuk menyicil per bulannya begitu. Kita ketahui juga bahwa hal yang menyebabkan diperlukan somasi adalah keadaan belum dilakukan suatu prestasi oleh pihak debitur, sehingga pihak kreditur harus memperingatkan debitur untuk berprestasi dengan cara mengirimkan somasi gitu ya teman-teman. Nah, mengenai akibat hukum bagi debitur bila somasi diabaikan, somasi yang tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak itu semua akibat kelalaian atau wan prestasi berlaku, sedangkan akibat hukum bagi kreditur wan prestasi debitur menyebabkan kreditur berpihak untuk menuntut hal-hal sebagai berikut, yaitu ada 5 harus dituntut. Yang pertama pemenuhan perikatan, dan yang kedua itu pemenuhan perikatan dan ganti rugi, dan yang ketiga ganti rugi, dan yang keempat pembatalan persetujuan timbal balik, dan yang kelima itu pembatalan perikatan dan ganti rugi. Karena itu pada saat ini doktrin maupun jurisprudensi menganggap bahwa somasi itu harus berbentuk tertulis teman-teman. Tidak perlu dalam bentuk otentik, teguran dengan surat biasa sudah cukup.